Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua yaitu Doi Motorik. Dan di video kali ini kita akan mereview hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh bengkel baik Bagja, baik penggantian spare part ataupun penggantian ban dan lain-lain ya. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat aja videonya random berikut nih. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview penggantian switch rem ya, dimana switch rem dari Honda Revo ini tidak jalan ya, jadi ke belakangnya itu tidak ada kedap-kedip. Nah, jadi dicek dulu di depannya, ini di switchnya, switch yang ada di cakram, jadi ini harus diganti ya, kemudian nanti dipasang kembali, mudah-mudahan langsung mantap. Seperti biasa ini dilakukan oleh mekanik andalan kita, Ono ya, bengkel Bagja. Dan jika kalian teman-teman yang motornya mengalami kendala daerah Cisaga, maka silakan kalian ke bengkel Bagja yang berada di depan SD 1 Mekar Mukti ya, dan tepatnya di depannya alun-alun Kecamatan Cisaga. Sudah terpasang teman-teman, dan selanjutnya kita akan melakukan pengencangan dari bautnya. Mudah-mudahan langsung menyala ya. Ya, coba dicoba, adakah bocil, ada tuh? Ada. Coba dicek mana, coba berkedip tidak? Mana cok? Sok cok. Ada enggak? Oh, ternyata ada teman-teman. Ini kan harusnya memang seperti ini. Jadi ketika di rem cakram itu berkedip ya, ininya nyala. Nah, ini menandakan si fungsi remnya itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Sip, mantap lah, pokoknya luar biasa. Ini motornya Absolute Revo guys, switchnya udah dilakukan penggantian, jadi udah mantap. Oke teman-teman, jadi selain tadi mereparasi dari switch lampu di bengkel Bagja juga, ini bisa mengganti ban. Nah, ini kebetulan Mio-nya Mio M3 ya, warna merah, dan akan dilakukan penggantian ban belakang oleh saudara Bro Ogi ya, mekanik andalan Bagja. Nah, udah dicopot teman-teman bannya. Dan untuk penggantian ban itu tentu saja ini harus dibongkar dulu ya, ini knalpotnya, karena menghalangi di sini nih, menghalangi pencopotan dari peleknya dan bannya ya. Nah, copot, baru tadi dilakukan pencopotan baut as yang gede ini, copot, setelah copot baru bisa diangkat. Nah, ini menggunakan kunci pas 22/20 ya, seperti itu teman-teman. Nah, nanti juga di sini akan dilakukan pembersihan kampas rem belakangnya, karena ini dirasa udah kotor ya, udah lama. Nah, ini harus dibersihkan, nah, karena berpengaruh kepada pengereman itu sendiri ya. Kalau kotor itu pengeremannya tidak akan nyangkram gitu, jadi kurang daya cangkramnya. Oke teman-teman, ban udah terpasang dan sekarang lagi proses dihentak-hentak kayak gitu. Ini fungsinya supaya mengembang ya, karena ini banyak tubeless ya teman-teman ya.
Nah, setelah nanti dirasa mengembang, setelah dientak-entak kayak gini, dipas-paskan, nanti akan dilakukan pengisian ini angin ya. Teman-teman, tadi udah dilakukan pengisian angin oleh ini nih. Nah, oleh kompresor ini. Dan sekarang udah beres di pompa ya, disesuaikan anginnya yang pas. Nah, sekarang lagi dilakukan pengencangan kembali dari as Mio M3 ini ya, itu baut yang besar itu ya. Dan ini nih bannya ban tubeless ya, tubeless mantap sekali. Ini mereknya itu IRC, ukurannya 80/90 untuk roda belakang ya. Ini bagus sekali ya, kembangnya juga bagus sekali, mantap, keren lah pokoknya, ban baru. Nah, Bro Ogi tadi ini melakukan pengecekan dari ini apa, pengereman ya. Oke, ban telah terpasang, peleknya udah terpasang, udah dikencangkan kembali asnya. Yang tahapan terakhir yaitu pemasangan kembali dari knalpot M3 ya. Ini knalpot standarnya, dan ini dibantu oleh bro yang paling ganteng, ini si Bocil. Nah, ini si Adi Bocil. Ini masih jomblo, siapa yang berminat silakan untuk mendaftar. Aduh, ganti cina, bukan Bocil, sekarang Stepanos. Aduh, kacau pokoknya. Dan ini baut yang di dalam sudah dipasang ya, dikencangkan baut 2 dari knalpot ini. Sekarang bagian luarnya ya, yang bawah, yang atas sama bawah sama, baut 14 ini udah dikencangkan kembali, dan ini beres ya. Nah, sangat cepat ya penggantian ban. Jadi bengkel bagian ini selain dari bisa ngereparasi mesin, bodi dan sebagainya, bisa juga pemasangan dari penggantian ban ini bisa ya, secara cepat ya. Dan selanjutnya akan dilakukan proses penggantian dari spakbor depan Repopit. Jadi harus diganti spakbor depannya yang baru ya. Dan ini spakbornya ini udah beli ya, dari di sini tinggal dipasang aja. Untuk pemasangan spakbor sendiri akan dilakukan bersama bengkel The Master of the Master, bukan nama Mr. Bro Ono. Nah, dibantu dengan Adi Bocil yang paling ganteng. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuka roda ya, velg depan, yaitu asnya dulu dibuka. Nah, sudah terbuka ya teman-teman. Ini dilakukan sama nih si Adi Bocil, si ganteng kalem. Selanjutnya akan dilakukan pembongkaran dari baut-baut pengunci dari spakbor depan ini satu persatu. Biasanya baut 8 atau 10 biasanya kalau spakbor ya. Kemudian yang depan, nah, situ ada satu baut dia di tengah-tengah itu, biasanya baut 10 di sini. Oke teman-teman, ini spakbornya udah dibuka, ini baru ya, dan sekarang akan dipasangkan ke unit motornya. Kita langsung aja pemasangan dari spakbor depan Repopit ini ya. Dengan caranya ini harus dikebawakan dulu yang bagian belakangnya, dan pemasangan yang pertama itu harus spakbor yang depannya dulu ya. Nah,
Nanti setelah terpasang bagian depan bakbornya, yang terakhir yaitu memasangkan bakbor yang belakang. Tiap motor mungkin ada trik-triknya tertentu ya. Ada yang belakangnya dulu, ada yang depannya dulu, itu tergantung dari motor-motornya sendiri ya. Tiap unit berbeda-beda ya. Jadi kita sebagai bengkel itu mencari solusi yang paling cepat pemasangannya itu sebagaimana gitu. Nah, jadi tidak mesti harus belakang dulu yang dipasang ataupun depan dulu, tapi tergantung kita lihat kondisinya dulu, posisinya. Kalau dirasa ini mudahnya yang di depan dulu pasangannya, maka akan lakukan yang depan dulu, kemudian yang terakhir. Dan jika dirasa ini harusnya yang belakang dulu pasangannya, nah, baru nanti akan dilakukan yang depan. Nah, spakbor sedang dipasang ya dengan cara manual, jadi tidak usah dibongkar tebengnya ya, sama ininya apa namanya, dasi depan, tebeng kanan kirinya nggak usah dibuka, jadi langsung aja gitu, langsung bisa dilakukan secara ditodong istilahnya. Itu kalau spakbor bebek kayak gini mah gampang ya pemasangannya, asalkan si rodanya tuh udah dicopot, jadi bisa ditodong kayak gini. Dan itu tekniknya menggunakan bantuan dari jojodog ya kalau di sini. Jadi si motor itu seperti ini. Nah, jadi nenggak kayak gini, jadi gampang untuk memasukkannya. Oke, sekarang lagi pemasangan baut yang di dalam ya. Baut yang di dalam ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, harus di kayak gini karena posisinya itu sangat atas satu ya, tapi ini memang sangat agak sulit memasangkannya dan harus dilakukan dengan teliti ya. Sudah dipasang tinggal dikencangkan. Nah, itu menggunakan kunci T yang paling panjang ya, karena kalau yang pendek kunci T-nya itu akan sulit untuk menggapai dari bautnya yang di dalam tersebut. Sekarang dipas-paskan ya posisinya ya, supaya benar-benar presisi. Spakbor sudah dipasang ya, sudah presisi, dan tahap terakhir adalah pemasangan kembali roda ya, atau pelek depan ya. Nah, ini udah dipasang ya teman-teman, hingga asnya dimasukkan kembali. Nah, ini sedang dilakukan pemasangan kembali, dan tutup dari speedometernya, gigi speedometer dipasang kembali, kemudian ditekan dan dipasang kembali murnya ya. Nah kan udah beres, sudah ganteng kembali motornya. Dan kemudian asnya dikencangkan kembali ya. Oke teman-teman, ini udah beres ya pemasangan spakbornya. Wah, ganteng lagi motornya pokoknya. Hati-hati jangan sampai crash lagi ya. Mantap, sip lah. Nah itu dia teman-teman, telah kita saksikan bagaimana kemampuan dari toko dan bengkel Bagja Cisaga. Berbagai persoalan motor bisa dibereskan ya, dari spare part, mesin, ataupun penggantian ban sekalipun ya. Maka jika kalian ada permasalahan mesin di daerah Cisaga dan sekitarnya, mampir aja ke bengkelnya, bengkel Bagja Cisaga. Oke.